Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sulit mengungkapkan rasa haru dan bahagia saya pada hari ini. Saya tidak menyangka akan dipanggil lagi ke depan. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya masih mengingat perjalanan ketika bergabung di bisnis sinergi ini. 2 tahun silam Bapak Ibu, saya sama dengan Bapak Ibu, berawal dari informasi yang menjadi wasilah mengenalkan bisnis ini kepada saya. Waktu itu saya dalam keadaan terpuruk Bapak Ibu. Bahkan waktu itu susu anak pun saya tidak sanggup belinya Bapak Ibu. Saya sudah mendapatkan reward beberapa Bapak Ibu. Setiap saya mencapai sesuatu yang saya ingat, penolakan saya terhadap orang yang menjadi wasilah mengenalkan bisnis ini kepada saya. Yang mengenalkan dulu bahkan saya tolak mentah-mentah. Bahkan saya hina Bapak Ibu. Bahkan saya mengatakan dalam hati saya, ini orang benar-benar sudah putus urat malunya. Kenapa? Saya sudah menolaknya tapi tidak bosan-bosan menelpon saya Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu, karena apa? Bisnis yang saya tahu bahwa bisnis multi level itu bisnis yang tidak menjanjikan, bisnis yang tidak jelas, bisnis alabal-abal. Mana mungkin bisa menyelesaikan persoalan hutang saya yang saat itu 1,6 miliar. Saya ditelepon 2 hari 2 malam Bapak Ibu, negatif terus. Beruntung pada keesokan harinya istri saya terkejut Bapak Ibu yang lagi masak di dapur. Apa kata beliau? Pak, kenapa Pak Rudianto nelpon saya? Saya bilang memang sudah 2 hari 2 malam dia nelpon Papa, saya tidak mengangkat. Kenapa? Dia tidak tahu hutang kita 1,6 miliar, rumah mau disita. Tapi dia menawarkan bisnis yang abal-abal, bisnis yang tidak jelas. Bisnis apa? Dia mengajak gabung Eco Racing. Cuman apa kata istri saya Bapak Ibu? Pak, kita kan lagi collab nih, kita lagi terpuruk. Jangan berpikiran negatif dulu, jangan berprasangka buruk dulu katanya. Angkatlah, jangan-jangan ini jalan rezeki dikirimkan Allah buat kita. Saya langsung istighfar Bapak Ibu, hati saya bergetar. Diingatkan istri saya, selama ini saya mengajarkan adik-adik saya selalu supaya berpikiran positif, berprasangka buruk, berprasangka baik terhadap yang dihadirkan Allah buat kita. Ternyata hari ini saya zalim dengan diri saya dosa. Saya berprasangka buruk dulu sebelum saya tahu apa sebenarnya di bisnis ini. Kemudian tidak lama leader saya Pak Rudianto nelpon lagi Bapak Ibu. Apa kata beliau? Waktu saya angkat, Pak Andi kenapa HP-nya tidak diangkat? Saya bilang, maaf Pak, aku bilang HP saya cas di kamar, saya ada kerjaan di luar. Saya bohong Bapak Ibu. Tapi selama dia nelpon saya tadi, saya selalu mengumpat beliau. Ya, kata beliau waktu itu, Pak Andi, sebenarnya saya mau mengundang Pak Andi hadir di seminar katanya. Tapi karena Pak Andi 2 hari 2 malam saya telepon, seminarnya lewat. Sama seperti ini seminar yang mau diadakan Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa Pak Andi, kalau nggak mau gabung seperti kemarin tidak apa-apa, yang penting tolong bantu saya nyopir katanya ke Tungkal. Waktu itu Bapak Ibu, saya bilang, kemana Pak? Karena saya membawa leader besar katanya ke Tungkal yang membawakan seminar di Hotel Luminor kemarin.
Siapa Pak? Pak Haji Adan Haris katanya. Oke, kalau judulnya minta tolong saya siap Pak. Singkat cerita Bapak Ibu, waktu itu saya nyopir, Pak Haji duduk di samping saya, Pak Rudianto di belakang saya. Sejam perjalanan sampai di Sungai Toman, itu Pak Haji terkejut. Apa kata beliau? Alhamdulillah Pak Rudi katanya, masuk bonus mingguan kita. Kata Pak Rudi di belakang, berapa Pak Haji? Ini katanya, diperlihatkan HP-nya Pak. Karena HP Pak Haji besar, saya juga meliriknya Bapak Ibu. Berapa angka di gaji mingguan di HP-nya yang masuk transfer dari bank? 29 juta Bapak Ibu. 29 juta. Waktu itu sempat saya berkata begini dalam hati Bapak Ibu, lumayan juga gaji Pak Haji ini. 29 juta kali 4, hampir 120 juta Bapak Ibu. Cuman ada ego dalam diri saya waktu itu. Wajar kalau Pak Haji punya gaji 120 juta, kalau dia jalankan bisnis Eko Racing ini sudah 7 tahun 8 tahun, wajar. Saya dulu pernah, walaupun sekarang sudah bangkrut. Tapi saya penasaran Bapak Ibu. Saya tanya Pak Haji, berapa tahun sih Pak Haji menjalankan bisnis Eko Racing ini sampai punya gaji hampir 30 juta per minggu? Apa kata jawab Pak Haji? Mas ini masa tahunan, saya baru gabung 2 bulan setengah. Masya Allah Bapak Ibu, 2 bulan setengah per minggu 29 juta Bapak Ibu. Saya bilang, bisa Pak Haji di Eko Racing dapat segitu dalam waktu singkat? Bisa Pak Andi. Dan bahkan sekarang saya sudah dapatkan 3 Pajero, 5 Mobilio. Masya Allah, saya kaget bukan main Bapak Ibu. Saya benar-benar kaget. Dan saya ingat pesan istri saya, jangan-jangan ini jalan rezeki dikirimkan Allah buat kita. Saya merasa punya harapan baru Bapak Ibu. Saya merasa punya semangat baru Bapak Ibu, bahwa kalau benar percepatan Eko Racing bisa seperti ini berkah luar biasa buat saya. Ini benar-benar menjadi solusi buat melunasi hutang riba saya 1,6 miliar. Langsung saya tanya Bapak Ibu, saking penasarannya, berapa? Bagaimana caranya Pak Haji? Apa kata Pak Haji? Nanti Pak Andi sama-sama dengarkan seminarnya di hotel. Sepanjang jalan saya penasaran Bapak Ibu. Sampai di hotel saya duduk paling belakang, tapi saya paling fokus Bapak Ibu waktu itu. Saya dengar penjelasan. Saya cuma melihat satu video, ada seorang anak muda masih mahasiswa tanpa pengalaman bisnis jaringan, tanpa pengalaman bisnis konvensional, tapi bisa tembus 1 Mobilio 1 bulan setengah. Saya yakin kalau orang yang tidak punya pengalaman saja bisa, saya pasti bisa karena saya sudah punya pengalaman di bisnis konvensional. Begitu saya keluar Bapak Ibu dari seminar itu, Pak Haji mengatakan begini, menarik gak kira-kira bisnis tadi? Menarik sekali Pak Haji. Saya bilang, Pak Haji tolong berikan saya saran bagaimana saya supaya bisa sukses seperti Pak Haji. Nggak usah secepat Pak Haji karena saya tidak punya kapasitas seperti Pak Haji. Minimal bisa menyusulnya. Apa kata Pak Haji? Ambil priority. Tahu priority Bapak Ibu? Saya bilang Pak Haji, jangankan priority, 1 paket pun saya sekarang tidak bisa. Saya 1 paket pun saya bergabung di sini harus ngutang. Bagaimana mungkin saya bisa ambil priority? Kata Pak Haji, kalau memang tidak sanggup, kuatkan niatnya. Karena apa? Dengan niat itu adalah doa. Dengan niat itu akan mendekatkan kita pada kenyataan. Nah itu Bapak Ibu, begitu saya keluar Bapak Ibu, yang tadinya saya mengambil 1 paket, sampai di rumah, sepulang di rumah saya musyawarah dengan orang rumah. Saya tidak mengambil 1 paket mah, saya harus lebih daripada 1 paket. Kenapa? Kata Pak Haji, kalau kita ingin mau sukses, etos kerja kita, semangatnya luar biasa, ambil priority. Dan saya dengar tadi penjelasannya, kalau kita ambil priority, perjuangannya sama kalau 1, tetapi kalau priority begitu kita dapat mobil pertama, maka mobil kedua, ketiga dan selanjutnya seperti panen cabai Bapak Ibu.
Mau dapat mobil seperti panen cabai Bapak Ibu? Makanya saya ambil priority Bapak Ibu. Tapi waktu itu Bapak Ibu, waktu mau akadkan saya bergabung, saya tidak punya uang dan saya sudah hanya punya barang yang sangat berharga di rumah. Saya musyawarah dengan istri, saya terpaksa harus jual. Tapi begitu saya jual Bapak Ibu, itu barang yang sangat-sangat saya sayangi, yang sangat saya pertahankan dalam rumah saya. Karena apa? Itu adalah DP perjalanan umroh saya yang harus saya pertaruhkan, karena ada yang mau membelinya. Itu voucher umroh Bapak Ibu. Karena komitmen saya pada saya waktu mendepkan untuk umroh, membeli voucher umroh tersebut, apapun keadaan saya, apapun kondisi saya, walaupun tidak ada untuk makan, saya tidak akan jualnya. Tapi hari itu Allah memberikan petunjuk supaya harus saya lakukan untuk bisa bergabung di Eko Racing. Begitu sudah saya serahkan barang berharga itu Bapak Ibu, saya sangat berbekas rasa sakit dalam hati ini Bapak Ibu. Sampai-sampai saya malu kalau saya meneteskan air mata di depan anak saya. Saya masuk ke kamar Bapak Ibu, saya berteriak, saya menangis Bapak Ibu sejadi-jadinya. Dalam tangisan itu saya berdoa Bapak Ibu, ya Allah, Engkau juga yang menghadirkan Eko Racing ini, Engkau yang juga menghadirkan peluang ini di depan saya ya Allah. Kalau memang bisnis Eko Racing ini adalah jalan rezeki yang baik buat saya, mudahkan saya untuk berjuang ya Allah. Mudahkan saya untuk bisa mengumrohkan orang tua saya ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya sudah bergabung, berkah dari Allah datang tiada henti Bapak Ibu. 28 hari saya tembus mobilio Bapak Ibu, cash Bapak Ibu, tanpa ngutang, tanpa cicil, tanpa riba. Dan kemudian 6 bulan tembus lagi Pajero pertama Bapak Ibu. 1 bulan kemudian terjadi yang dikatakan Pak Haji, seperti panen cabai, dapat 3 motor dan 1 mobilio lagi pas mau lebaran Bapak Ibu. Tanggal 24 September kemarin Allah berkahi rezeki yang sangat luar biasa Bapak Ibu. 1 rumah luxury 1 miliar Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu saya sangat bahagia lagi, dan tidak saya sangka-sangka Bapak Ibu, malam tadi hampir pukul 00 poin Big Mokes Pajero kedua saya tembus Bapak Ibu. Ini bisnis yang luar biasa Bapak Ibu. Ini bisnis yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar bisnis, tapi usaha dan dakwah Bapak Ibu. Kita mengembangkan usaha dakwah, bagaimana membantu umat sebanyak-banyaknya bisa terbebas dari hutang riba. Saya dulu pernah sukses juga punya mobil Bapak Ibu, tapi yang menikmati hanya keluarga. Tapi kalau di sini lahirnya sebuah Big Mokes Pajero, kita sudah menjadi asbab banyak orang yang terbantu terbebas dari hutang riba Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini, yang ditakdirkan Allah melihat informasi ini Bapak Ibu, jangan sampai tidak bergabung Bapak Ibu. Jangan sampai banyak pikir Bapak Ibu. Karena apa? Bukti sudah banyak, sudah ribuan. Kami sedang menjadi bukti nyata Bapak Ibu. Bisnis ini belum ada yang saya temukan bisnis sepedasat ini Bapak Ibu. Ya, dalam hitungan 2 tahun bisa dapat miliaran Bapak Ibu. Ada bonus harian, mingguan, bulanan, dan banyak lagi bonus-bonus lainnya. Siap bergabung Bapak Ibu? Siap ambil priority? Kalau saya bisa Bapak Ibu, saya hanya seorang penjual ayam potong Bapak Ibu. Saya tidak punya ilmu Bapak Ibu. Saya tidak punya ilmu tentang jaringan. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik di depan orang banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau seorang penjual ayam potong bisa, Bapak Ibu pasti semua bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bisa dapat mobilio Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bisa dapat Pajero dan rumah 1 miliar. Segera ambil keputusan, jangan ditunda. Karena kalau Anda menunda hari ini, maka kesempatan tidak akan datang kedua kali. Penyesalan selalu datang di terakhir.
Jadi Bapak Ibu, putuskan hari ini, ambil keputusan, temui pengundangnya, ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena dialah yang ditakdirkan Allah menjadi wasilah Bapak Ibu insya Allah bergabung di bisnis yang penuh barokah ini, yang akan menghantarkan Bapak Ibu bisa sukses, kaya, berkah yang berkelimpahan, dan menjadi wasilah banyak umat yang terbantu dan terbebas dari hutang riba. Mungkin Bapak Ibu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.